Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Malikul Soleh dengan NIM 415230 10166 dari mata kuliah Gen AI. Di sini saya akan menjelaskan tentang Web TensorFlow ini yang resmi untuk mengajarkan tutorial yang berjudul itu Text Generation with an RNN. Nah, jadi di sini tutorial ini demonstrasinya itu dikasih taunya tuh dikasih tahu menggunakan bagaimana cara untuk generate text menggunakan karakter base RNN yang dia akan you will work with a dataset. Jadi dia menggunakan bekerja dengan dataset Shakespeare yang ditulis oleh Andrzej Karpathy. Lalu di sini model akan menghasilkan teks baru menggunakan RNN yang bekerja per karakter. Jadi dia per karakter satu-satu, bukan per kata. Karena kalau di sini jadi A, B, C, jadi kayak gitu misalnya apa jadi A, P dan A. Lalu contohnya bisa dilihat di bagian atas nih. Di sini tuh menjelaskan hasil teks yang dihasilkan setelah tutorial dilatih menggunakan 30 epochs dan dimulai dengan prompt key. Nah, di sini bisa dilihat. Di sini seperti jadi dia tuh hasilnya menyerupai gaya naskah drama Shakespeare itu sendiri yang lengkap dengan nama tokoh dan tokoh di awal dialog itu. Jadi misalnya kayak ini ada Queenie, ada Bishop of Ely, kayak misalnya ini ada Escalus yang dialog itu kayak the cause why then we are all resolve more sons. Nah, itu ada Volumnia yang menjawab kayak oh no 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 no. Maaf Bu, bersin. Lalu sini ada Queen Elizabeth yang juga ada dialognya lagi. Setelah itu di sini well, some of sentences are grammatical, most do not make sense. Jadi beberapa sentence itu grammatical, jadi nggak semuanya make sense. The model does not learn, jadi model itu nggak cuman belajar dari nggak belajar dari gimana meaning of words, jadi maksud dari arti dari kata itu, tapi diconsider menjadi kayak the model is a character base. Jadi model itu punya karakter base yang ketika di trainingnya itu mulai, the model did not know how to spell. Jadi model itu nggak tahu gimana spelling menggunakan bahasa Inggris atau kata-kata yang even a unit of text, jadi yang berbentuk teks. Jadi lalu ada the structure of output assembly a play. Blocks of text generally begin with a speaker name. Jadi strukturnya itu keluar dari resembles a play. Jadi play blocks. Jadi biasanya dimulai dengan nama pembicaranya atau karakternya in all capital letters similar to dataset. Jadi semuanya tuh sama, mirip dengan dataset. Lalu di sini bagian kedua ada setupnya. Di sini tuh bagian setup tutorial import TensorFlow. Sini ada import TensorFlow STF. Lalu ada import NumPy SNP, yaitu berarti ada NumPy, terus ada OS dan time. Lalu bagian ini juga dataset naskah diambil dari naskah Shakespeare ini diambil dari langsung dari server Google yang menggunakan TF Keras until get underscore file. Ini yang ini dari Google Libs langsung diambil. Lalu kita lanjut kepada proses data. Oke, karena modelnya hanya mengerti angka, balik tadi setiap karakter harus diubah jadi angka. Jadi di sini digunakan layer string lookup di sini. Lalu ada dua versi untuk mengubah karakter jadi ID. Satu untuk mengembalikan ID jadi karakter yang supaya jadi karakter lagi supaya hasil prediksinya bisa dibaca. Lalu setelahnya ada bagian create training, ada di sini.
Oke, create training. Nah, bagian ini penting untuk apa? Kenapa? Karena teks dipecah jadi potongan 100 karakter. Di sini apa dipecah jadi 100 karakter lalu dibuat pasangan input dan target yang bergeser satu karakter. Contoh sederhananya kayak ditunjukkan di sini nih di teks hello. Di teks hello ini inputnya bakalan apa namanya menjadi hell, lalu targetnya menjadi hello. Jadi model belajar menebak karakter selanjutnya dari karakter sebelumnya. Jadi lebih di training kayak gitu. Lalu to do this first use the ini tf.data.dataset.form underscore tensor underscore slice. Apa fungsinya itu buat mengconvert teks vektor itu menjadi stream dari karakter itu sendiri. Lalu ini ada tulisannya, ada code-nya. Lalu di sini kita lanjut kepada bagian build model. Sebelum kita balik dulu ke creating model tadi, ada yang terlewat. Di sini ketika Anda menggunakan ketika kami atau ya siapapun yang menggunakan ini tf.data ini harus di split menjadi split teksnya itu menjadi manageable ya, yang bisa sequence yang bisa di manage. Tapi sebelumnya feeding kamu tuh kayak harus memfeeding data ini menjadi model yang jadi kita tuh harus shuffle mengganti datanya dan packnya itu ke batch kayak gini, batch underscore size kemudian 64, lalu ada buffer size to shuffle di data set. Nah seperti ini. Lalu nanti tadi kan ada 10.000 ini. Lalu selanjutnya balik ke build the model. Jadi di bagian ini ditunjukkan arsitektur model. Ya, yang arsitekturnya tuh model itu lewat gambar. Jadi ada 3 layer. Di sini ada embedding, ada glue, dan juga ada dance. Jadi saya jelaskan lewat gambar ini nih. Karakter masuk lewat embedding, lalu diproses menggunakan glue, lalu yang menyimpan konteks sebelumnya. Jadi glue ini untuk menyimpan konteks sebelumnya, lalu di dance itu untuk menghasilkan probabilitas karakter berikutnya. Jadi pertama itu tadi ada embedding itu untuk masuknya karakter, lalu glue itu untuk menyimpan konteks sebelumnya, lalu ada dance itu untuk menghasilkan probabilitas karakter berikutnya. Nah seperti ini. Sini ada for each character the model looks up the embedding runs to the glue. Tadi ini gambarnya. Lalu setelahnya ada bagian train the model. Jadi now run the model. Jadi ini untuk mencobanya. Nah, kita lanjut saja langsung ke train model. Nah, model ini dilatih dengan loss pairs categorical cross entropy, yang dimana sama juga, dan optimizer Adam selama beberapa epoch. Jadi sambil simpan checkpointnya nih. Nah, misalnya di sini because your model returns logits, you need to set the from logits flags. Jadi harus di set dulu. Nih jadi loss tadi pakai loss pairs itu. Lalu sini ada a newly initialized model shouldn't be too sure. Jadi modelnya belum terlalu pasti untuk dirinya sendiri. Jadi outputnya itu logits should all have similar magnitude. Jadi masih sama beberapa. Jadi untuk konfirmasi kalau jadi untuk konfirmasi ini kita bisa cek that eksponensial. Jadi kita bisa mengecek eksponensialnya dari mean loss-nya is approximately equal. Jadi proximal itu sama sejajar sama
dengan vocabulary size. Jadi sama ukuran vocabulary-nya tuh harus sama. Lalu di sini langsung ke bagian generate text, biar langsung, sini soalnya sudah 10 menit. Lalu di sini bagian intinya nih. Jadi gambar ini tuh menunjukkan bagaimana hasil prediksi satu karakter dimasukkan kembali sebagai input untuk memprediksi karakter selanjutnya, dan proses ini diulang berkali-kali nih, looping aja terus sampai teksnya itu mau menjadi yang diinginkan itu terbentuk. Jadi lalu ada di sini kelas one step. Kelas one step itu di kode ini mengatur proses mana nih? Kelas one step itu untuk mengatur proses looping tersebut. Jadi termasuk parameter temperatur yang mengatur variasi hasilnya itu. Di sini berikut adalah kodenya. Lalu bagian yang ke-8 atau yang terakhir itu ada export the generator. Di sini nih modelnya udah jadi nih. Setelah modelnya jadi, model bisa disimpan dengan tf.save underscore model.save nih, pakai ini nih, pakai code ini. Nah, di sini supaya bisa kenapa disimpan di situ, itu supaya bisa dipakai lagi tanpa perlu dilihat ulang. Jadi kita bisa save nih, sudah model udah terlatih, udah bisa membaca dengan benar, udah bisa mengkelompokkan dengan benar kata-katanya tadi, dari per karakter menjadi per kata dengan mendebak tadi. Kita save pakai code ini, pakai tf.save underscore model.save. Kenapa itu? Ya biar nggak usah ulang lagi, kalau mau kita pakai nggak usah di training ulang lagi. Nah, oke. Jadi kesimpulannya itu secara garis besar, tutorial ini tuh menunjukkan proses lengkap dari data mentah, lalu diubah menjadi angka, lalu dilatih dengan RNN, yang tadi ini topik utamanya nih RNN, lalu sampai menghasilkan teks baru yang menyerupai gaya penulisan aslinya. Jadi walaupun maknanya belum tentu logis, pastinya karena ini ya model, karena model hanya belajar pola karakter itu sendiri, bukan makna bahasa. Jadi ya dia itu ngebaca dari karakter tulisannya itu, teks itu sendiri, nggak dari makna bahasa tentunya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.